Baiklah, aku akan mulai nih. Ya, IHSG. Kita ngelihat dulu, selalu yang pertama kita lihat dari IHSG-nya. Hari ini IHSG-nya kayak gini, bentuknya kayak gini. Aku langsung aja teman-teman semuanya biar live-nya semakin padat dan semakin bermanfaat. Oke. Yang pertama, IHSG hari ini turun, terkoreksi, didorong sama GoTo. Jadi bukan Big Banks yang pertama aku bahas. Ini ada saham GoTo atau Gojek Tokopedia turun 5,88%. Apakah ini karena sentimen dari pemerintah yang mengharuskan GoTo buat kasih THR buat supir-sopirnya? Ya mungkin ya. Tapi yang jelas market saat ini lagi kondisinya lagi bearish gitu. Terus kemudian jadi wait and see dulu buat GoTo-nya. Aku langsung aja. Bukalapak di sini juga lagi sideways dekat area support 130 dan wait and see dulu buat Bukalapaknya, jangan langsung masuk ya, wait and see dulu. Terus kemudian AMMN bagaimana? Ini aku baru nge-review market secara garis besar. AMMN ini masih melanjutkan tren turunnya, jadi avoid dulu. Nah, terus ada beberapa saham perbankan yang cenderung hijau ya. Jadi perhatiin di sini ada BCA. Kemarin sih hijaunya BCA. Yang hijau tipis tuh BRI ya. Jadi hari ini BCA tadi sempat ada naik terus kemudian turun dikit, ini masih normal aja. Terus kemudian BBRI dan BMRI katanya bosen bahas Big Banks, jadi Big Banks aku bahas kilas aja. Teman-teman yang di TokTok yang di detail langsung ke Igoy untuk bisa melihat chartnya. Dan ini tadi aku ngegambar ini buat bikin story sebenarnya. Nah jadi kalau aku ngasih batas ini ya, low and high di bawah dan di atas kayak gini, ini aku mau ngukur dia retracementnya sampai angka berapa. Ini aku pakai technical yang di TokTok yang di YT ke Igoy. Aku ngukur di sini, ini kalau misalkan dia ada koreksi sekitaran 50%, itu berarti level correctionnya sekitaran level 3670. Dan sebenarnya per hari ini tadi low-nya 3660 itu kena Fibonacci 50% dan itu angka Fibosakral sebenarnya dalam jangka pendek, sehingga terjadi pantulan dalam jangka pendek. Tapi apakah habis itu besok akan lanjut naik lagi atau akan turun, masih 50-50. Kalau aku personally tadi aku ngeliat tuh sebenarnya teman-teman udah banyak yang pintar ya di story pada main tebak-tebakan. Aku bilang buy on weakness nih di biru, kuning atau merah. Tidak ada yang salah mau buy on weakness di ungu, kuning atau merah. Ya, kalau di ungu berarti tipe trader yang agresif. Ini aku lagi ngomongin konteks trader dulu, belum ngomongin konteks investing ya. Beda halnya dengan investor. Kalau investor sebenarnya lebih pakai fundamental. Tapi berhubung BRI ini naiknya tuh kenceng banget dari 28 Februari sampai dengan 6 Maret, ada tuh naik dari bottom sampai puncak tuh sekitar 18%. Ya, jadi ada naik sekitaran 18% di situ. Aku ngelihat ini ada potensi, ada peluang untuk di trading. Jadi pergerakannya lumayan signifikan. Nah, tapi kalau kalian memang merasa kayak aku kok worry ya nanti malah kena cut loss atau gimana kalau trading marketnya bearish gini, tidak ada salahnya sih kalau misalkan nunggu di Fibonacci yang terendah sekitaran 786, artinya retracement 78%, itu sekitaran area 3490 atau 3500-an. Namanya juga trading di market lagi bearish, nawar pelit nggak masalah gitu ya. Terus kemudian kita lihat hari ini ada saham BBNI yang juga mengalami pantulan, dan menurut aku pantulannya tuh menarik ya, unik ya. Dengan BBNI mantul di sini kayak BBRI mantulnya pas di tengah-tengah, ini ada potensi mereka tuh membentuk higher low. Low itu jurang. Jadi kalau di sini ya dia ada potensi membentuk higher low tuh bentuknya bakalan potensi kayak gini. Twingnya kayak gitu ya. Nah, ini kan low ya. Jadi ini potensi membentuk low yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Namun demikian, tren besarnya masih sideways. Jadi kalau teman-teman trading, ya trading jangka pendek dulu. Nah, boleh nggak sih BNI ini diinvestasiin untuk jangka panjang? Sebenarnya valuasi juga udah cukup murah. Dan secara fundamental juga oke. Nah, tapi kalau perbankan sebenarnya kalau fundamental super strong banget itu BBCA. Aku mencoba untuk share fundamental BBCA beberapa kali di Igoy aku, feed post Igoy aku, dan semoga bisa diikutin teman-teman ya. Jadi dikit-dikit dari Pak Yaya, dari Bu Vera, ada talk show beberapa hari yang lalu dan kita coba share itu di Igoy. Nah, kemudian kita mau cek lagi untuk saham yang lain.
BRI, BCA, BMRI. Sekarang kita lihat untuk saham Bank Mandiri. Ya, jadi perhatikan untuk Bank Mandiri kemarin dia sempat turun, dia ngebentuk gunung yang lebih rendah daripada gunung yang sebelumnya. Ini dia membentuk lower high, kira-kira kayak gitu. Jadi trennya tuh sebenarnya masih tren turun. Nah, kemarin kita antisipasi dia akan jebol di bawah 4550 sehingga dia membentuk jurang yang lebih rendah juga dari jurang yang sebelumnya. Ternyata hari ini dia tertahan hijau di sini dan berpotensi untuk membentuk higher low yang lebih tinggi dari low yang sebelumnya, yaitu low yang ada di angka 4550. Namun demikian, aku ngelihatnya, M-Trade ngelihatnya bahwa ini masih belum aman. Jadi masih bisa ada guyuran ya. Jadi intinya sih kalau mau trading ya nawar pelit di support gitu. Oke, jadi biasanya kalau BRI, BCA dan kawan-kawan ya, terutama BRI aku bahasnya konteks investing, hari ini aku bahas untuk konteks trading. Oke, terus kemudian ada beberapa sentimen yang menarik sebenarnya untuk dibahas hari ini. US stocks itu rontok seperti juga dengan perkiraan kita ya beberapa waktu terakhir kemarin ya. Jadi US stocks itu rontoknya tuh gimana sih? Kenapa rontoknya gitu? Jadi sebenarnya kalau menurut perkiraan dari Warren Buffett, para ahli ya kayak Ray Dalio beliau yang sempat dipanggil oleh Presiden Prabowo ke Indonesia itu juga sudah memperkirakan bahwa Amerika itu lagi berada di puncak ya big debt cycle-nya, siklus hutang jangka panjangnya dia gitu. Dan kemarin Wall Street itu jatuh sekitaran 900 poin, sekitaran 2% ya, dan Nasdaq juga turun 4%-an, itu kejatuhan terburuk dalam 3 tahun terakhir ini. Nah, terus market value-nya itu menguat sekitaran 1 triliun lebih US dollar akibat panic selling. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu karena ada potensi Amerika akan kembali mengalami perlambatan perekonomian atau mengalami resesi ya. Jadi Donald Trump tuh bilang, tenang, ini tuh lagi masa transisi gitu loh. Tapi tim ekonom Trump itu pas ngomong kayak nggak dibaca dari body language-nya, dibilang kayak ini beneran nggak sih orang-orang ini kayak nggak tegas gitu, kayak ragu-ragu. Contohnya Menteri Perdagangan Wilbur Ross yang menegaskan bahwa resesi itu nggak akan terjadi, tapi nadanya tuh kayak ragu-ragu dan jawabannya justru bikin market itu makin gelisah. Nah, itu tentang US stocks. Terus kemudian perang dagang ini juga hurt Amerika seperti yang sudah diperkirakan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi Donald Trump itu netepin tarif tinggi buat Meksiko, Kanada, dan China, itu juga sebenarnya membuat harga bahan baku naik dan membebani bisnis di Amerika itu sendiri, akhirnya membebani konsumen. Jadi ekonom tuh memperingatkan kalau misalkan perang dagang di Amerika ini masih berlanjut, maka perlambatan perekonomian, resesi tidak terhindarkan. Bahkan tidak hanya itu, inflasi juga bisa menjadi naik gitu ya. Nah, definisi dari resesi itu sendiri, ada beberapa definisi resesi yang sering dipakai adalah pertumbuhan GDP dalam 2 kuartal berturut-turut itu tumbuh negatif. Saat ini Amerika masih belum resesi. Dan kata resesi ini banyak sekali ditakutin oleh masyarakat, banyak sekali ditakutin oleh investor, terutama retail begitu. Dengar kata resesi, dengar kata crash tuh kejang-kejang semuanya gitu loh. Sebenarnya yang kita perlu perhatikan adalah resesinya itu kenapa? Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kalau resesinya karena perang dagang, kita ngelihat duit itu pindah kemana? Sebenarnya duit itu, duit asing ya, itu ya sebenarnya ya, kalau aku bilang sih muter-muter, pindah-pindah. Nah, sekarang kan seperti yang aku udah bilang kemarin, duitnya tuh sebenarnya lagi pindah ke Eropa dan ke China. Mereka mencari tempat yang lebih pertumbuhan perekonomiannya udah mulai lebih bagus. Di China itu stimulusnya gede-gedean. Kita ingat beberapa bulan lalu di 2024 itu mereka kasih stimulus gede-gedean, dan China tuh sekarang juga mereka juga ada rencana untuk ngasih stimulus lagi buat negaranya gitu loh. Nah, jadi ini menjadi satu nilai positif buat China di mata investor dibandingkan dengan Amerika, dan juga satu kepastian kebijakan, kepastian politik di China, di mana China sekarang juga presidennya udah mulai ngegandeng
pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha teknologi gitu ya, yang dulu sempat mungkin agak diribetin tapi sekarang justru malah digandeng. Nah jadi saham Tesla kemarin turun 41% tahun ini, dan kemarin dalam sehari turun 14%. Jadi di US stocks itu kalau pas lagi mau turun dalam juga, nggak ada yang namanya ARB atau yang membatasi turunnya gitu loh. Nah jadi seperti yang aku ada ngomong, bukan kabarin ya, aku ada ngomong beberapa waktu yang lalu, hati-hati dengan US stocks yang kelihatannya uptrend, demikian pula dengan kripto, itu bisa jadi malah justru mau topping. Sedangkan Indonesian stock yang lagi di bawah kayak gini, ya aku rasa sih bottomingnya udah nggak lama lagi, karena Indonesia itu istilah kata kayak adik atau derivatif China, yang kalau China diuntungkan, Indonesia juga diuntungkan dari ekspor batubara dan juga komoditas lainnya. Bicara soal komoditas, nanti kita akan bahas soal metals yang ada sentimen juga gitu ya. Nah jadi pernyataan yang saling bertolak belakang dari Donald Trump dan juga tim ekonominya, perang dagang yang terus memanas, serta ketidakpastian kondisi geopolitik ya, abis Trump kemarin ada cekcok dikit sama Zelensky gitu. Jadi ada ketidakpastian yang cukup besar yang membuat investor tuh kabur aja dulu juga dari Amerika gitu loh. Jadi kabur aja dulunya, ini hashtag ini mungkin juga cocok diterapkan buat investor yang kabur dari Amerika gitu ya. Nah jadi kemarin Google turun 4%, Meta, Microsoft, hampir semua US stocks turun. Intinya sebenarnya you have to understand the cycle, the big cycle, the medium cycle, and the small cycle. Kalau biasanya kita pelajari cycle itu secara teknikal dengan ilmu super trader, besok hari Minggu tanggal 16 Maret jam 3 sore kita akan belajar tentang profit from panic itu adalah cycle dari makro, dari kacamata makro ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, kenapa sih itu Ray Dalio kok bisa bilang Amerika tuh lagi di puncak di big debt cycle-nya, sedangkan Indonesia itu bagaimana gitu? Apakah Indonesia lagi di bottom atau justru ini masih bisa turun lagi gitu? Nanti kita akan pelajari. Hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, URL-nya ada di sini, lampunya aku nggak nyalain, EMPST.id_LIVE. Udah kayak apa aja nih ya, aku pakai ginian. Oke. Lanjut ya, jadi peluang resesi di Amerika meningkat, cuman kalian nggak perlu terlalu takut dengan berita-berita seperti itu karena Indonesia sudah turun duluan. Permasalahannya turunnya sampai kapan gitu ya. Nah, jadi aku ingat beberapa quotes yang mungkin bukan untuk tujuannya menghibur, tapi kita juga perlu realistis sebenarnya. Kita perlu realistis. Kayak Warren Buffett bilang, be fearful when others are greedy. Itu cocok untuk US stocks dan Bitcoin, kripto yang beberapa waktu yang lalu di atas tembus 100.000, itu euforia gitu loh. Terus, and be greedy when others are fearful. Nah, tapi jangan sampai ya istilah kata nangkep pisau jatuh doang. Terus satu quotes lagi, bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Di Indonesia ini sekarang lagi kondisi yang sangat-sangat pesimis sekali. Hampir gak ada yang ngomong bagus gitu loh, secara analis dari institusi maupun yang dari retail gitu loh. Ya, apa yang perlu kita sikapi saat ini, aku sih ngelihatnya ya kayak gini. Jadi aku di market dari tahun 2007, senior aku ada yang dari 98 udah di market dan seterusnya ya. Intinya tuh gini, siklus itu berulang. Kata Ray Dalio juga gitu kan, siklus itu berulang. Permasalahannya adalah kapan naiknya? Pertanyaannya kan kayak gitu juga ya. Jadi biasanya kalau terjadi crash itu saham tuh naik tuh pelan-pelan, turun tuh cepat. Perhatikan, selalu kayak gitu, turun tuh cepat, dalam beberapa bulan bottom terus naik lagi. Nah kali ini bukan crash ya, perlambatan yang dialami di Indonesia, seperti contohnya saham BRI
Ini aku bukan lagi ngomongin konteksnya banking, jadi kalian yang udah bosan sama banking jangan anti dulu nih, jangan ini dulu. Aku mau kasih lihat yang mewakili banget tuh kan sebenarnya kan ini ya BRI. Ini kan dia turunnya udah dari bulan Maret kemarin gitu, terus naik lagi, kemudian turun lagi. Nah ini kalau dari Maret sampai Maret itu turunnya sekitaran 1 tahun. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19 kemarin, meskipun tidak bisa dibandingin apple to apple, itu turunnya cuma 3 bulan aja terus bottoming, 3 atau 4 bulan terus bottoming. Karena memang waktu itu kebijakan moneter dan fiskalnya tuh lagi digas banget. Sekarang kan lagi tightening ya gitu. Jadi memang beda kondisi. Mungkin aku akan lihat di tahun 2008 di sini juga kebijakan moneter dan fiskalnya tidak bisa langsung secepat itu digas. Jadi itu topnya dari 2007, topnya dari bulan November 2007, bottomnya di November 2008. Oke, sekarang kita pakai data, jangan pakai perasaan saja. Jadi buat teman-teman yang merasa kok bearisnya nggak habis-habis sih, mungkin teman-teman perlu saya ingatkan pada bearish di tahun 2008. Di mana waktu itu kita pakai saham yang sama, BRI, saham yang sama ya. BRI waktu itu di tahun 2007 bulan November puncaknya hingga level terendahnya di November 2008, dan itu recover-nya pun tidak langsung V-shape recovery. Ini W-shape atau W bahasa Indonesianya. Thank you gift-nya Kakak Store ya. Jadi perhatikan di sini, ini kalau W di monthly itu butuh berbulan-bulan. Jadi sejak bottomnya di November 2008, BRI yang di 2008 itu recovernya 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Nah perhatikan di sini, kalau BCA di 2008 dan di berbagai krisis itu dia turun dari puncaknya itu sekitaran 40%-an. Sedangkan BRI dan juga nanti kita lihat juga BMRI dan kawan-kawan, it's not about saham banking teman-teman, tapi aku lagi ajak kalian ngelihat setiap cycle kalau lagi krisis itu jatuhnya berapa banyak. Jadi tadi BRI, ini Bank Mandiri, pas lagi crash 2008 itu jatuhnya 70%. Apakah tahun ini bakalan jadi seperti itu juga ya? Dari puncak sampai bottom itu jatuh 70%. Ya, kita nggak tahu, kita anggap aja that's the worst case scenario. Karena apa? Karena setelah itu pada krisis-krisis berikutnya tidak ada terjadi seperti itu gitu ya. Jadi seperti tahun 2013 itu cuman jatuh 38%. Pada waktu pandemi kemarin BRI itu juga jatuhnya hanya sekitaran 40%-an saja gitu ya. Aku coba rapiin chartnya ini sekitar, teman-teman yang di TokTok yang di ET, feel free ke Igoy supaya bisa lihat chartnya lebih detail. Nah sekarang mari kita hitung juga pada saat pandemi kemarin 2020 itu jatuhnya dari puncak sampai bottom itu berapa persen. Ini kalau ngitung BRI dari puncak Januari 2020 sampai bottomnya pada bulan Mei 2020 itu turun 54%. Yuk kita hitung yuk sekarang dari puncak. Kan pertanyaan kalian adalah ini bisa turun sampai seberapa jauh sih ya, resikonya seberapa jauh. Nah dari puncak sampai sekarang BRI itu turun sekitaran 47,9%. Pertanyaannya 47,9 itu baru 47,9 atau udah 47,9. Kalau dibandingkan dengan COVID-19 kemarin ya, pandemi kemarin ini sudah 47,9, dimana kalau misalkan dari puncak dihitung 50%, udah dikit lagi, berarti bentar lagi bottoming BRI-nya. Tapi kalau kamu bandinginnya sama tahun 2008, wah itu seandainya turun dari puncak 70%, perhatiin di sini 70%, maka bottomnya si BMRI ini will be at 1755. Syong nggak sih? Aku nggak mau nakut-nakutin ya, tapi aku ingin membuat kalian berinvestasi dengan lebih waras. Karena sebenarnya berinvestasi dengan lebih waras itu caranya adalah dengan dikasih tahu the worst case scenario, bukan dikasih tahu target yang kamu mimpinya jadi naga ternyata malah mau jadi cacing. Loh, pertanyaannya kalau misalkan ternyata dia tidak mencapai the worst case scenario, gimana dong? Kan gue investasinya jadi nggak terlalu banyak,
Lah, siapa yang suruh kamu investasi harus banyak-banyak? Investasi itu senyamannya, sesiapnya dengan profil resiko kamu. Nangkep ya? Ya, jadi tadi kalau yang nanya BRI udah bottom belum? BMRI udah bottom belum? Ya dipikir sendiri. Kalau dibandingin dengan COVID-19 tadi, ya udah hampir bottom. Kalau dibandingin dengan tahun 2008, ya belum bottom. Loh Miss, kok nggak dijawab sih? Mbok ya dijawab gitu loh. Emang lu pikir saya bisa membaca bola? Nih, ini kayak ini ya, ini fotoku jatuh. Oke, ini bolaannya sih, ini bolaannya, anggaplah ini bola nujum. Nah, hey Anya Foger, kasih tahu aku BRI bisa turun mentok sampai berapa. Dia pun nggak tahu, nggak ada yang tahu sayangku gitu ya. Oke, so the thing is, berinvestasilah sesuai dengan nominal yang kamu bisa siap pahami. Kalau bahkan kamu nyamannya cuman trading doang di BRI dan kawan-kawan, I think that's good gitu ya, trading aja gitu. Oke, terus soal Amerika, gak usah takut. Amerika sahamnya ketinggian, harus turun ya, harus turun. Nvidia, Apple, semuanya harus turun. Oke, sekarang kita mau cek. Aku tuh sebenarnya kepengen ngebahas tentang saham China sih. Oke, tapi aku mau ngebahas dulu saham Indo dulu deh, ya. Ini pasti banyak yang nanyain kabarnya saham-saham dari sektor komoditas. Nah, aku mau infoin ada kenaikan tarif royalti ya. Jadi kenaikan tarif royalti itu berdampak pada tiap emiten tambang gitu. Jadi ada saham Inco yang juga kedampak karena sebagian besar pendapatannya itu berasal dari nickel matte yang kenaikan tarifnya dari 2% menjadi 4,5% ditambah dengan nikel LME yang masih lemah gitu. Terus kemudian sebagai contoh itu Inco penjualannya di full year 2024 itu 950,39 juta US dollar. Terus kemudian beban pokok pendapatannya di full year 2024 itu 842 juta US dollar. Di dalamnya terdapat beban royalti sebesar 19,45 juta US dollar. Nah, jadi impactnya beban royaltinya itu setelah kenaikan tarif kalau dihitung-hitung itu sekitaran 42,77 juta US dollar sampai dengan 61,77 juta US dollar dari sebelumnya sekitaran 19,45 US dollar. Nah, maka beban pokok pendapatan setelah kenaikan tarif itu jadi naik ya, dan laba kotornya juga bisa berkurang gitu. Terus kemudian laba kotor setelah kenaikan tarif USD itu juga bisa berkurang untuk Inco. Nah, jadi itu yang menjadi katalis untuk Inco. Jadi teman-teman yang ada Inco untuk trading mungkin bisa batasin resiko dulu. Terus kemudian ada TINS ini kena dampak signifikan dari kenaikan royalti timah. Terus MDKA ini juga ada kenaikan royalti pada emas dan tembaga, itu ikut menekan laba. Jadi TINS, Inco, dan MDKA itu kena impactnya. Terus kemudian MBMA, Antam itu juga ada kena impactnya, dan NCKL ini yang sebenarnya kemarin saya udah bahas juga ya. NCKL ini paling dikit kena dampak karena hanya terkena royalti pada penjualan biji nikel, sementara produk NPI-nya atau nickel pig iron-nya tidak kena royalti tambahan. Nah, jadi rata-rata kenaikan royalti ini berpotensi untuk menekan laba bersih perusahaan metals tadi sekitaran 10%-an di full year 2025. Jadi trader siap-siap untuk batasin risiko dulu aja, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian ada saham lain yang aku mau soal ojol dapat THR kemarin aku udah bahas ya. Vietnam kabarnya bakal bikin pabrik kendaraan listrik di Indonesia, namanya VinFast ya. Jadi ini impact positif buat SSIA, karena SSIA punya salah satu proyek unggulan, yakni Subang Smart Politan di Jawa Barat, dan rumornya VinFast ini juga bakalan ngebangun pabrik di kawasan industri tersebut. Hari ini SSIA mantul, ada technical rebound, tapi sekali lagi disclaimer, market lagi bearish. Tadi kita ada bikin kuis-kuisan di story.
Oke, aku kasih tahu stop lossnya aja di area berapa. Teman-teman yang ada di Tok yang di YT silakan ke Igoy. Dan ini bukan rekomendasi beli untuk saham SSIA, sebaiknya belajar dulu sebelum membeli. Stop loss dalam jangka pendek ada 2 ya, jika breakdown di bawah 910 dan juga dia breakdown di bawah 850. Oke ya. Jadi ini stop loss pertama di bawah 910 itu batasi resiko, jadi trend sideways di bawah 850 kalau breakdown dari itu. Jadi di bawah ya, bukan pas-pas ya, karena pas tuh bisa mantul. Di bawah itu jadi downtrend. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian aku mau kasih sentimen positif buat sektor perbankan. Buat yang bosan, tetap harus mendengar, tidak boleh bosan ya. Jadi masih ingat tentang DHE, devisa hasil ekspor dari sektor pertambangan yang disarankan ya, atau mesti kembali ke Indonesia. DHE, devisa hasil ekspor sumber daya alam, DHE SDA itu yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan 100% DHE-nya atau devisa hasil ekspornya di perbankan dalam negeri itu minimal 1 tahun. Itu adalah sentimen yang sangat positif buat perbankan di Indonesia. Jadi jangan cuman kayak kemakan berita-berita negatif doang, because bad news is a good news buat media. Aku mulai perhatiin konten-konten yang nakutin krisis, crash, tumbang, resesi, itu rame. Kenapa? Orang-orang ya gampang ditakutin. Nah, aku kasih tahu ada yang positif juga, yaitu devisa hasil ekspor itu akan menambah likuiditas di perbankan. Buat yang bingung likuiditas itu apa, besok aku akan naikin konten di Igoy aku ya, di Tok juga deh ya. Jadi biar kalian juga lebih ngerti. Intinya likuiditas itu adalah berapa banyak duit yang bisa cepat diputar lagi. Jadi kalau perbankan tuh butuh likuiditas, karena ya itu perbankan butuh itu buat ngasih duit buat orang lain gitu, buat ngutangin, ceritanya kayak gitu loh. Jadi saat ini likuiditas tuh dipantau dengan LDR ya, jadi loan to deposit ratio, dan saat ini yang masih paling kuat tuh masih BCA, kira-kira kayak gitulah. Oke, terus kemudian jadi sentimen tuh bagus buat big banks kita, BRI, BMRI, BCA, BBNI, dan ada tambahan DHE SDA Indonesia di 2024 ini mencapai 166 miliar atau setara 62,7% dari total ekspor nasional, dan kontribusi per sektornya tuh tidak hanya batu bara doang ya. Jadi pertambangan 102,8 miliar paling gede, perkebunan jadi ya perkebunan macam-macam itu 46,7 miliar, kehutanan 10,5 miliar, dan perikanan 6 miliar. Dengan angka tersebut maka ada estimasi tambahan likuiditas atau duit ke perbankan itu kira-kira berapa nih. Kalau asumsi kursnya 16.300-an, maka akan ada tambahan likuiditas itu 2,7 kuadriliun atau 2.700-an triliun ke perbankan di Indonesia. Sementara itu, dana pihak ketiga perbankan di Indonesia itu 8.837 triliun, sehingga penambahan likuiditasnya dibandingkan dengan dana pihak ketiga tadi itu mencapai 30,7%, dan itu bagus buat perbankan di Indonesia, nangkep ya. Nah, jadi maka dari itu kebijakan penempatan DHE SDA 100% ke perbankan itu merupakan potensi peningkatan likuiditas perbankan yang bagus banget, kira-kira kayak gitu. Tapi impactnya mungkin tidak langsung dirasakan, oke ya. Nah, mungkin belakangan ini saya sempat mendengar beberapa pertanyaan yang lucu, temanku yang tidak saham mendadak saham gitu. Aku paling bingung kalau ditanya orang yang tidak saham mendadak saham, aku cuman bilang wes beliau BCA wae dikit-dikit ya gitu. Karena pertanyaannya kadang ya lucu, karena ngelihat berita doang ya, namanya orang belum paham. Makanya saya ada di sini bersama dengan M-Trade dan M-Fast dengan cinta untuk membuat kalian semua lebih paham. Kita sama-sama belajar. Pertanyaannya tuh gini, ini jangan-jangan ya kemarin pas saham-saham naik, BRI naik 9% atau berapa persen tuh, itu jangan-jangan jebakan siapa? Jebakan dari investor besar. Supaya apa? Supaya retail tuh FOMO, beli-beli habis itu dijual. Aku tuh mikirnya justru kebalik. Jangan-jangan ya berita-berita jelek di luar itu buat nakutin kalian, untuk kalian makin banyak stres, cut loss. Ingat ya, 14 Januari
14 Januari ketika BRI kena 3.800. Itu kan apalagi orang-orang yang kolonials, gak berpengalaman, mohon maaf sekali ya, figur publik yang kolonial waktu itu sempat suruh cut loss, kita besoknya mantul. Aku justru berpikir jangan-jangan big money ini sengaja belum tentu lah, ini suujon aja lah, jangan-jangan nakutin retail supaya cut loss, supaya naik supaya mereka bisa beli. Enggak juga sih, mereka sekarang juga lagi bingung kok, sama kayak kamu kok. Bingung apa? Bingung ngelihat pemerintah kita lagi mau ngapain kebijakannya, bingung ngelihat Donald Trump lagi ngapain. Jadi prinsipnya investor gede itu cuma satu sebenarnya, mereka cari yang pasti-pasti aja. Kenapa mereka lari ke Eropa, kenapa mereka lari ke China? Karena pasti-pasti aja. China tuh kepastian untuk recover saat ini lebih gede. Oke, lanjut. Kalbe Pharma ikut program makan bergizi gratis, tapi ini not a buy recommendation for you. Untuk trading, untuk investing, you still need to be very careful. Trennya masih turun. Yang di Tok, yang di YT, silahkan langsung ke Igoi. Lihat di sini, ini trennya masih lumayan turun di sini. Oke, terus kemudian ada Pegas, sedikit aku update tentang saham yang lain. Ada mempercepat pembangunan proyek strategis di sini untuk Pegas, tapi trennya turun. Jadi just hati-hati saja. LPPF mengusulkan pembagian dividen tunai tahun buku 2024. Matahari Department Store TBK 81,7%, dividen payout ratio, dividen per share 300 per lembar saham, potensi yield 16%, makanya harganya naik. Kalau trader, ingat trader jangan ngejar dividen, just profit taking ketika harga naik. Bahkan ketika CAMDEV itu ketika hari penghitungan dividen itu malah profit taking loh. Kalau jualan pas CAMDEV nggak dapat dividen dong. Iya betul, pintar kamu. Tapi kalau kamu trader, kamu baru masuk sekarang, terus kemudian kamu hold sampai CAMDEV sampai X date-nya turun. Nah kalau X date-nya turun ya di YT error, nggak tahu deh kenapa nih YT-nya error. Langsung aja ke Tok dan ke Igoi lah ya. Oke. Atau ke Igoi aja lah ya. Ya, perhatikan di sini kalau nunggu X date ya dia akan makin turun lagi. Oke, YT error. I think I need to stop the YT deh. Oke, terus kemudian anyway, aku mau bahas sedikit tentang Bitcoin yang kalian perlu tahu, yang FOMO tentang Bitcoin. Aku nggak anti Bitcoin, aku cuman bilang timingnya belum. Loh ini kan udah turun banyak, banyaknya kamu dan banyaknya aku sih mungkin beda ya. Kayak gini nih sama aja nggak beda kayak kamu lagi trading saham yang lagi downtrend sih. Sebenarnya ini juga mantul. Ya kan kalau lagi downtrend kan nggak garis lurus turun, tetap ada pantulan. Tapi resiko kalau ngelong lumayan gede. Kalau nge-short gimana? Wah, nge-short itu ada leverage ya. Oke, jadi ini Bitcoin ini kalau ngelihat chart memang dia udah ada koreksi lumayan signifikan. Dan kenapa dia turun? Salah satunya juga karena Donald Trump. Ya, jadi kenapa Bitcoin turun? Aku mau kasih tahu kalian investasi yang lebih aman dan juga kalau ada fluktuasi USD atau apa tuh lebih aman buat kalian. Jadi yang di Tok yang di YT nggak ada ya, aku matiin yang di YT. Ke Igoi sampai ini ya, sampai habis. Oke ya. Oke, terus perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Duh, sebentar, distracted sama YT. Ya, ini baru turun 30%. Nah, kalau BTC ini kira-kira kalau mau borong kapan nih? Ya, aku tarik di sini aja sih. Simply dia kalau lagi koreksi kan gede banget. Nah, kalau benar-benar borong buat long term sih aku maunya dia turun 73% itu 30 ribuan, 30 sampai 32 ribuan. Jadi kalau kondisi sekarang ini masih tren menengah aja sih. Jadi masih kalau misalkan mau trading pendek-pendek pun harus benar-benar belajar di Trading Academy. Oke, terus kemudian aku mau bahas kenapa kripto turun. Ini masih ada kaitannya dengan saham juga, masih ada kaitannya dengan Donald Trump. Jadi kebijakan tarif Presiden Donald Trump ini membuat satu ketidakpastian juga yang bikin orang jadi ngamanin duitnya.
kurang lebih ada persamaannya dengan saham juga ya. Terus kebijakan pro kriptonya tidak terlaksana. Meskipun selama kampanye Donald Trump menjanjikan kebijakan pro kripto seperti pembentukan cadangan Bitcoin nasional dan revisi regulasi, implementasinya itu berjalan lambat. Jadi kekecewaan investor terhadap kurangnya tindakan konkret ini berkontribusi pada penurunan harga. Terus kemudian beberapa waktu yang lalu itu ada cyber attack, meskipun ini sentimennya udah fade, tapi ya itu jadi salah satu penyebab kenapa dia sempat turun beberapa waktu yang lalu. Tapi lebih ke perang tarif dan kebijakan pro kripto yang tadi yang kurang terlaksana. Oke, sekarang kita akan coba bahas saham-saham dari bentar ya. Oke, mari kita lihat. Kita lihat saham China yuk. Alibaba Group Holdings. Katanya kok naik, tapi ada yang dia listed di bursa China, ada yang listed di bursa Amerika. Kalau listed di bursa Amerika menurutku ya ini sama aja sih, riskan juga gitu. Oke, let's see Alibaba Group Holdings. Ini bukan satu ajakan untuk kalian ke US stocks ya, cuman kalau diperhatiin belakangan ini dia masih cenderung uptrend sideways. Nah ini beda sama saham US stocks yang lain yang udah jauh ketinggian banget. Ini perhatiin di sini, sebentar, ini lagi masih loading. Ya, ini Alibaba, perhatiin ya, cycle-nya tuh beda. Perhatiin yang di Tok-Tok, yang di YT, ya kalian yang di saham Indo mesti belajar juga nih. Ini buat belajar cycle nih. Nah ini tadinya sempat turun dan ini baru recover. Nah padahal kalau diperhatiin Nvidia, semua saham tuh ada waktunya. Perhatikan di sini, ini Nvidia udah naik terus. Kelihatan nggak sih? Aku mau nyalain komennya, tapi jangan bahas saham yang lain-lain dulu ya. Aku mau interaksi sama kalian. Kelihatan nggak ini? Yang di Tok-Tok, yang di YT nggak ada ya. Perhatiin di sini. Nah ini Nvidia udah naik tinggi. Sedangkan perhatikan Alibaba ini saham China, ini baru recover. Ini aku mau kasih lihat apa yang aku ngomongin 2 hari terakhir ini. Ya, jadi ini Alibaba justru malah baru mulai naik, baru mulai recover. It's not a trading recommendation, bukan juga investing recommendation. Yuk kita lihat JD.ID, JD.com yang listed di bursa China. Dia ada di bursa Amerika, ada di bursa China. Yuk kita lihat yang listed di bursa China gimana, China atau Hong Kong. Nah ini juga sama, ini baru mulai recover, baru mulai naik. Disclaimer, ini bukan ajakan atau ngasih tahu beli, cuman mau kasih tahu aja apa yang aku kasih tahu kemarin ya. Duit yang masuk ke obligasi itu justru malah keluar, makanya yield obligasinya naik karena harga obligasi turun, permintaan sedikit. Nah terus ini Pak itu ini ada di bursa Amerika dan juga di bursa China. Jadi kode sahamnya kalau di China itu pakai apa namanya, pakai angka gitu ya. Ini coba kita lihat yang di bursa Amerika. Jadi kalau kalian nanya beli saham China itu sebenarnya bisa dari bursa Amerika juga sih. Nah kita mau lihat Tencent ya. Tencent ini gimana? Oke, ini juga lagi naik. Nah, perhatiin naiknya sejak kapan? Naiknya sejak awal tahun 2025 kemarin. Kira-kira kayak gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi aku mau summary, aku matiin dulu komennya. Aku mau summary-in buat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya nggak usah terlalu takut berlebihan, tapi juga jangan FOMO berlebihan dari apa ya? Dari strategi value investing. Kira-kira kayak gitulah yang aku mau sampein. US stock gimana? Tadi aku udah sampein, US stock udah mulai agak rawan. Jadi lebih ke China stock yang mulai recover. Indonesia. Jadi gini siklusnya, US stock tuh udah di puncak. China stock itu lagi di stage 2 ya, lagi mulai naik. Indonesian stock masih di bawah.
gitu. Oke ya, masih di bawah, belum belok, ini belum. Oke, itu aja. Jangan lupa join webinar Profit from Panic. Mana tadi ya? Ini dia. Copot semua tulisannya, jatuh. Ya sudahlah. Profit from Panic Minggu 16 Maret 2025 jam 3 sore. Saya Ellen May, salam profit. Dah.